Gimana nih kabarnya kalian semua? Pasti super happy because this is December. Gak kerasa nih Kak, 12 hari lagi kita Natal. Betul banget, 12 hari lagi kita udah ngerayain Natal. Pasti banyak banget dari kalian yang udah mulai posting di Instagram, posting di story, countdown Christmas. Kalau aku sih udah countdown dari September Kak. September, oh ya? Karena ada quotes yang berkata, make it a December to remember. Wah, keren banget tuh. Sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Ayo kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kita bisa dapat kesempatan untuk mengikuti ibadah sekali lagi Tuhan. Kami mau merasakan kasih-Mu, kami merasakan jamahan-Mu, biar Kau yang memberkati setiap kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Let's stand up and Shake the ground. Come on everyone, clap your hands together. Hey. Sing out. I can see it coming, a waves of His power. You will find me running, 'cause this is the hour. And I am going deeper to place that I've never been. I believe for greater, to cities that I've never seen. Here we go. Hey, hey. 1, 2, 3, go. Our God is moving, and His love is unstoppable. Keep the party going, don't stop it. Caught up in momentum. Lift Him higher, lift Him higher, lift Him higher. We're gonna sing it louder, sing it louder, sing it louder. I can see it, the flood of His glory. Amen. Come on. And I know it's growing. I am going deeper to place that I've never been. I believe for greater. Sing on, God. Our God is moving, and His love is unstoppable. Keep the party going, no stopping. Caught up in momentum. Lift Him higher, lift Him higher, lift Him higher. We're gonna sing it, we're singing it, sing it louder. We never stop, no, we never stop giving praise to You. We lift You up. You make all things new, yeah. We never stop, no, we never stop giving praise to You. We lift You up. You make all things new. If you believe that, let's jump together. Jump, 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 jump. Yeah, our God, woo! Our God is moving, and His love is unstoppable. Keep the party going, no stopping. Caught up in momentum, lift Him, lift Him, lift Him higher. We're gonna sing it, we sing it, sing it. Hey! Come on, give Him a shout of praise! Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami bawa pujian bagi-Mu yang terbaik. Mari semuanya bertepuk tangan di kepala bersama-sama. 1, 2, 3, go! Yeah. Katakan, satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas,
terpujilah namamu Yesus Raja. Katakan segala raja. Hey. Katakan satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanya namamu Tuhan. Tak terbatas, Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Dia ajaib. Ajaib hebat, Raja perkasa. Hey, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Angkat tanganmu, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja. Come on, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Angkat tanganmu, tangan kami terangkat, sorakan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Here we go. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami. Sama-sama angkat tangannya, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Katakan segala raja. Yesus kau raja. Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Come on, sorakan haleluya. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut. Dia penyelamat, penyelamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama lambaikan tangannya, katakan haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Mari bersorak, 1, 2, 3, bersorak. Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus, Yesus kaulah Tuhan, Juru selamat dunia. Hey. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku.
Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, semuanya bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Yesus, Yesus. Woo! Katakan agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus ya agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, dia tempat perlindungan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus, mari semuanya angkat tangan tinggi-tinggi, katakan bersorak, nyatakan, come on. Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Hey, bersorak, masyurkan Yesusku. Semua lambaikan tanganmu bersama-sama. Agung dan perkasa, megah, panggil dia. Yesus, Yesus, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang
perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya kau satu. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya kau satu di hatiku. Kami menyembahmu ya Tuhan, kami angkat suara kami tinggikan. Oh, oh, oh. Yes Lord, we worship you, hey, we glorify your name, Jesus. Mari angkat suaramu menyembah Dia, mari angkat tanganmu menyembah Dia, sebab Dia yang layak untuk dipuji, Dia yang layak untuk disembah, hanya Yesus. Sikarabaya rabaya ramaya namaya so, hiramaya namaya na 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 na. Yes, come on, lift up your voice and worship Him, haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami saat kami menyembah. Biarlah Roh-Mu bekerja. Shikaramaya ramaya ramaya so. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya kau satu. Sekali lagi katakan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, katakan hanya Engkau satu di hatiku Tuhan. Tiada yang lain, Tuhan, tiada yang lain, hanya kau satu di hatiku Tuhan. Tiada yang lain, Tuhan, tiada yang lain, hanya kau satu di hatiku Tuhan. Tiada yang lain, Tuhan, tiada yang lain, hanya kau satu di hatiku. Mari semuanya angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sembah Engkau Tuhan, kami angkat tangan kami tinggikan Engkau sebab Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang mulia. Dalam setiap kehidupan kami, musim kehidupan kami ya Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Sebab Engkaulah Allah kami. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Pertatalah atas pujian kami. Pertatalah lebih lagi dalam hidup kami ya Tuhan.
Berbicaralah ya Tuhan, kami hendak mendengar Engkau. Kami siap Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Voltagers, senang sekali kakak bisa berjumpa dengan kalian lagi. Bulan ini adalah bulan Desember, di mana banyak orang sangat excited menanti-nantikan bulan ini. Kalian juga pasti kan, karena menantikan mungkin hadiahnya. Kumpul-kumpul bersama dengan keluarga, walaupun mungkin beda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu kita bisa kumpul dengan keluarga yang dari luar kota, tapi hari-hari ini kita bisa berkumpul dengan keluarga terdekat saja, benar ya? Nah, tapi lebih daripada itu, kakak mau ajak kalian lebih excited lagi untuk menyambut Natal, bukan karena hadiah, kumpul-kumpul atau makan-makannya, tapi kita mau excited karena kita memperingati kelahiran Sang Raja. Amin. Raja kita adalah Tuhan Yesus, semuanya tahu. Tuhan Yesus bukan hanya Raja bagi kita yang dari kecil sudah kenal Tuhan Yesus, tapi Yesus adalah Raja untuk semua orang. Tapi enggak banyak orang tahu. Kita mau lihat ayat firman Tuhannya ya. Yuk sama-sama dibuka di kitab Matius. Walaupun online, ayo dibuka Alkitabnya. Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Wow, dia adalah raja yang luar biasa. Kalau tadi kalian mendengar ada raja ya di negara Thailand, raja yang kalau di negara kita itu ada Bapak Presiden, kalau di Thailand pemerintahan tertingginya adalah raja. Banyak rakyatnya itu mengasihi raja ini, menghormati raja ini, sampai di setiap rumah kalian tadi sudah dengar pasang foto rajanya, membungkuk menghormati rajanya setiap hari karena mereka sangat cinta dengan rajanya. Nah, kita punya raja di atas segala raja, raja yang punya kuasa atas sorga dan bumi. Lalu apa yang harus kita lakukan waktu kita ini mau menyambut kelahiran sang raja? Bahkan kita tahu raja yang luar biasa itu ada di hidup kita, ada di hati kita setiap hari, tidak pernah meninggalkan kita. Ya, apa yang mau kita lakukan kepada dia? Karena Yesus, dia tidak hanya berkuasa atas sorga dan bumi, tapi dia berkuasa atas semesta. Bahkan dia berkuasa atas tubuh kita. Dia berkuasa atas ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kalian pernah baca di Alkitab, di Lukas 28 ayat 18, kalian bisa baca nanti ya, dicatat aja. Di sana dikatakan tidak sehelai rambut pun dari kepalamu akan hilang tanpa seizin dia. Jadi kalau hari ini ada yang aduh rambutku rontok satu aja. Tahu enggak kalau Tuhan itu tahu. Padahal rambut kita ada berapa? Mungkin bisa miliar, triliun ya, kakak belum pernah menghitung. Tapi Tuhan itu tahu sampai detail-detail tubuh kita. Bahkan Tuhan itu juga berkuasa atas kehidupan kita. Dia yang merencanakan masa depan kita. Dia yang tahu di masa depan kita ini akan jadi seperti apa. Bahkan dia yang selalu berbicara buat kita. Jangan takut, jangan khawatir. Karena Tuhan sudah merancangkan masa depan yang gilang gemilang buat kita semua. Amin. Raja kita sudah sangat luar biasa yang kita tahu ya. Jadi kita jangan hanya kalau kita ini mau merayakan Natal, jangan hanya yang penting dapat kado dari papa mama. Jangan hanya yang penting wah kumpul-kumpul, jangan itu saja. Tapi ayo kita mau jadi pribadi yang lebih menghormati Raja yang ada di hidup kita. Bukan hanya nanti tunggu tanggal 25 Desember, tapi setiap hari. Amin. Caranya kayak gimana? Kalian bisa ambil catatan, ayo ditulis sama-sama supaya enggak lupa. Supaya bisa dilakukan setiap hari. Kalau lupa bisa buka catatan lagi. Amin. Yang pertama, menyebutkan nama Yesus dengan kekaguman dan cinta. Sudahkah kalian menyebut namanya dengan penuh cinta? Sudahkah waktu aku berdoa? Good, tetap lakukan. Waktu ibadah Kak, waktu mungkin nyanyi
I love you Jesus gitu kan. Kak, itu kan penuh cinta gitu ya. Bukan hanya itu, tapi teman-teman hari ini yang kakak mau ingatkan, bukan hanya itu tetap lakukan. Yang mau kita lakukan adalah yuk belajar sama-sama tidak menyebut nama Tuhan sembarangan. Amin. Dikit-dikit, Tuhan Yesus gitu ya, padahal lagi kaget. Lalu apa lagi? Lagi ada masalah, oh my God gitu ya. Atau kalian pernah mungkin nonton film-film di luar negeri gitu ya, terutama film dari barat, biasanya mereka itu sering sekali ada kata Jesus-nya. Tapi Jesus-nya waktu mereka mengucapkan bukan karena cinta, bukan karena mereka kagum. Tapi mereka mengucapkan kata Jesus mungkin karena kaget atau malah mereka tuh mengumpat. Padahal di firman Tuhan, di 10 perintah Allah, kita sudah tahu bahwa kita tidak boleh mengucapkan nama Tuhan itu dengan sembarangan, dengan tidak sopan. Ayo kita sama-sama yuk belajar untuk waktu menyebut nama Tuhan itu benar-benar dengan hormat, dengan hati yang cinta sekali. Bukan takut akhirnya kita nggak mau menyebut nama Tuhan Yesus, bukan itu. Tapi kita sungguh-sungguh tahu maknanya. Nama Yesus adalah nama yang indah. Nama Yesus, Dia adalah pribadi yang mengasihi kita. Dia pribadi yang telah lahir dan menebus dosa-dosa kita. Ayo kita sebut nama Yesus, jangan dengan sembarangan ya, tapi dengan penuh cinta dan penuh hormat. Amin. Bahkan di hari-hari ini gitu ya, kalian lagi mengikuti Before 30, kalian diajarkan setiap hari devotion. Kalian diajarin setiap hari untuk baca firman Tuhan. Di sana waktu kalian baca firman Tuhan, di sana kalian belajar menyembah Tuhan. Gak apa-apa, malah justru di sana di waktu-waktu itu kalian pakai untuk sering-sering menyebut nama Jesus, Jesus, I love you. Jesus, Jesus, aku mengasihimu. Pakai di sana ya kesempatannya. Bahkan kakak mendorong kalian, sekalipun Before 30 sudah berakhir, kita akan lanjut di dalam Connect Group, di dalam CG. Kita nanti akan sama-sama dengan teman-teman satu CG beribadah dan juga beribadah secara online maksudnya ya. Dan juga bersaat teduh bersama di rumah masing-masing, tetap lakukan. Amin. Biar nama Yesus itu terukir manis di hati kita. Yang kedua, caranya adalah tidak menyombongkan diri. Gimana Kak maksudnya? Aku biasa aja kok, gak terlalu yang gimana-gimana dengan Tuhan Yesus. Kita mau mengingat kembali cerita tentang orang Majus. Kalian pasti dari kecil sudah pernah tahu cerita tentang orang Majus, betul ya? Kita mau buka di Matius 2, jadi kita agak lompat ya ke depan, bukan lompat ke depan. Kita buka di Matius 2, ini adalah cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Orang Majus ya, ayat yang pertama sama ayat yang kedua, tetap dibuka ya. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk apa? Menyembah Dia. Sebenarnya orang Majus ini bukanlah orang biasa loh teman-teman. Dia ini yang pertama, mereka tuh terkenal, bukannya terkenal, bahkan mereka ini sebenarnya adalah orang yang terpelajar dan terhormat. Mereka adalah orang yang pintar. Buktinya apa? Mereka itu bisa tahu rasi bintang, belajar tentang mungkin hari ini tentang luar angkasa. Padahal zaman itu belum ada teknologi yang sehebat kita. Belum ada teleskop yang luar biasa, belum. Tapi mereka bisa mempelajari bintang-bintang. Berarti bisa dikatakan bahwa mereka punya otak yang cerdas. Amin. Dan mereka adalah orang terhormat. Artinya mereka dari keluarga yang terpandang, cukup ternama, banyak orang yang mengenal mereka. Berarti dia bukan orang yang sembarangan. Dan yang kedua, mereka adalah orang yang kaya. Buktinya apa? Waktu mereka datang ketemu dengan Tuhan Yesus,
mereka itu bisa membiayai perjalanannya sendiri, tidak minta Raja Herodes. Mereka bisa punya unta, zaman itu transportasi bukan mobil tapi unta itu sudah cukup mewah. Mereka bisa mengakomodasi perjalanannya sendiri, mereka punya unta, lalu kakak membayangkan itu perjalanannya pasti bukan 1-2 malam, mungkin bisa beberapa minggu begitu, lebih bahkan. Apa yang bisa kita pikirkan di sini? Berarti mereka juga bisa menyewa penginapan. Lalu mereka juga bisa beli makan sepanjang perjalanan mereka mengikuti bintang dan mencari Sang Juru Selamat. Dan mereka juga waktu datang mereka tidak membawa dengan tangan kosong. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Emas, kemenyan, dan mur ini adalah hadiah-hadiah yang sangat mahal. Dan mereka bukan hanya membawa, kalau kita mungkin sering ada drama, kotaknya, oh ya kotaknya kecil gitu ya. Tapi belum tentu, kakak belum pernah lihat langsung atau meneliti, tapi kakak perkirakan itu pasti mungkin ada beberapa peti yang sangat banyak. Berarti mereka adalah orang-orang yang kaya. Amin. Dari sini kita belajar apa dari orang Majus? Berarti orang Majus saja yang luar biasa, yang terpandang, yang pintar, mereka itu mau merendahkan hati, merendahkan diri bahkan di hadapan sang raja, menghormati dia. Bahkan waktu datang itu orang Majus bukan gini, halo gitu ya, Bapak Yusuf, Ibu Maria, bukan begitu. Wah ini ya bayinya yang baru lahir, bukan begitu. Tapi mereka datang langsung menyembah secara literally. Mereka tersungkur, mereka menyembah Yesus Sang Raja. Adakah kita benar-benar memiliki hati yang menyembah Yesus, menyembah Sang Raja dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh cinta? Caranya gimana? Waktu kita berdoa, waktu kita saat teduh, waktu kita bahkan beribadah secara online, kita menunjukkan rasa benar-benar hormat kepada Tuhan. Walaupun kita mungkin tidak melihat Tuhan itu benar-benar langsung datang secara kasat mata di mata kita. Dan juga kita mau belajar yuk, waktu kita menghormati Tuhan itu dengan cara apa? Di dalam keseharian kita, belajar yuk kita ini mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kepintaran kita, bukan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Di Amsal dikatakan apa? Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bersandarlah kepada Tuhan. Oleh karena itu kakak mau mengajak setiap kalian untuk sama-sama setiap hari mengandalkan Tuhan. Setiap hari waktu bangun pagi, sebelum ngapa-ngapain, sebelum kalian main buka handphone, kakak tahu, kakak juga biasanya yang bangun pagi buka mata, yang kakak pegang duluan itu adalah handphone. Karena apa? Mungkin alarmnya kak kan bunyi duluan, ya kan? Tapi biasanya kalau kita nggak hati-hati, biasanya buka matiin alarm gitu ya. Kita bisa buka games dulu, nonton film gitu ya, apa ngapain gitu ya, sosmed atau buka chatting gitu ya. Siapa yang cari aku pagi-pagi ini gitu ya. Kita cenderung mengutamakan hal-hal yang di luar lebih dahulu dibanding mengutamakan Tuhan Yesus. Kalau kita memiliki hati yang menyembah, yang benar-benar tidak sombong, kita itu setiap pagi harusnya datang ke kaki Tuhan, berdoa sungguh-sungguh minta Tuhan, Tuhan tolong dampingi aku hari ini. Aku butuh Tuhan. Aku butuh Tuhan untuk mendampingi sekolah onlineku. Aku butuh Tuhan hari ini untuk bisa jadi berkat di tengah-tengah keluargaku. Aku butuh Tuhan untuk hari ini ngobrol dengan temanku supaya aku ini bisa jadi teman yang baik, bahkan bisa mengatakan hikmat. Kalau temanku ini ada masalah, aku bisa mengeluarkan kata-kata yang tepat membantu dia. Tuhan tolong aku hari ini, apalagi mungkin ya kalian ada pelayanan di dalam CG secara online, Tuhan tolong aku. Bahkan lebih dari itu, kita sungguh-sungguh memiliki hati yang bersandar penuh kepada Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan itu sungguh-sungguh, bahwa kita itu sadar bahwa kita ini bukan apa-apa.
kita sadar kita ini adalah anak yang bergantung kepada Bapa. Dia adalah Raja, Dia empunya segalanya. Makanya kita butuh Dia, Sang Raja. Amin. Yang ketiga, kita mau bersungguh-sungguh saat ibadah. Kak, aku tuh sudah sungguh-sungguh waktu ibadah, aku udah menyimak baik-baik, aku mencatat dengan sungguh-sungguh Kak. Waktu hari ini kakak khotbah juga aku sudah catat baik-baik. Hari ini kita mau belajar tidak hanya mencatat khotbah, tapi untuk ibadah-ibadah berikutnya, kakak mau ajak setiap kalian yang ini adalah beberapa hal yang kakak lakukan juga ya secara pribadi, yaitu apa? Bersungguh-sungguh saat ibadah. Kakak itu setiap minggu, ini kan masa pandemi nih, online ya. Kalau kalian buka YouTube ini tuh bisa diakses 24 jam, ya kan? Kalian mau buka hari Senin, hari Rabu itu masih bisa. Tapi kakak belajar secara pribadi untuk punya jam-jam yang pasti untuk kakak beribadah. Kalau sekarang bersyukur ya kan, sekarang ada ibadah yang live juga. Kalau untuk di tempat kakak tinggal di GMS Balikpapan, nah itu ada langsung jam 11 sama jam 2 siang gitu ya. Jadi kakak bisa live, tapi dulu sebelumnya gitu ya, sebelum ada live itu juga bisa di open selama 24 jam link kakak ibadah. Kakak selalu disiplinkan kakak, pokoknya setiap jam 10 kakak mau ibadah, kakak sudah set. Kakak samakan dengan ibadah yang setiap minggu sebelum pandemi. Jadi yang kakak lakukan apa? Kakak tetap bangun pagi loh. Kakak tetap bangun pagi, kakak tetap mandi, kakak pakai pakaian yang rapi. Memang mungkin tidak seheboh waktu pergi ke gereja, tidak yang berlebihan, tapi kakak pakai pakaian yang rapi gitu ya. Kakak bedaan, betul loh, betul, benar-benar. Jadi rapi dan kakak itu lakukan setiap minggu. Jadi kakak tidak izinkan dirinya kakak itu untuk nanti aja lah malam bisa kan. Kalau kita seperti itu terus menunda-menunda gitu ya dalam ibadah yang bisa diakses 24 jam, maka kita tiba-tiba kaget, loh hari Minggu aku belum ibadah, ya udah deh Senin aja. Ya, jadi di situ kakak belajar sungguh-sungguhnya di situ, set waktumu. Yang kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah siapkan dirimu ya. Jangan langsung baru bangun tidur gitu ya, rambut masih acak-acakan gitu ya, apalagi yang cewek-cewek gitu ya, masih naik sana, naik sini. Atau ada nggak yang pakai roll, masih pakai roll gitu ya? Gak ada ya. Langsung udah aku buka ibadah, aku mau ibadah gitu ya. Tiba-tiba bisa ketiduran lagi loh kalian ya kan. Benar-benar siapkan tubuh kalian, siapkan pakaian kalian. Dengan begitu kalian akan punya semangat yang baru untuk ibadah. Rapikan kalau kalian mungkin nonton ibadah gitu ya, mengikuti ibadah itu di ruang keluarga, atau mungkin Kak aku di kamarku kok Kak, beresin tempat tidurnya, beresin ruang keluarganya, buatlah jadi tempat yang nyaman. Pastikan terhindar dari suara-suara yang membuat kalian tuh terganggu atau berisik gitu ya, supaya kalian bisa fokus. Lalu kalian juga waktu sudah mulai ibadah, kalian juga mulai dengan berdoa, minta sungguh-sungguh Tuhan menyiapkan hati kita. Dan waktu memasuki ke praise and worship, jangan cuma diam aja kayak nonton TV gitu ya. Kalian nonton gitu, jangan, tapi ikuti setiap lagu yang ada dengan sungguh-sungguh. Waktu WL-nya suruh angkat tangan, kita angkat tangan. Waktu WL-nya ajak jam, kita juga lompat-lompat. Jadi benar-benar kita tuh seperti ibadah yang waktu kita datang ke gereja seperti sebelum pandemi. Sungguh-sungguh keluarin suara yang terbaik. Jangan cuma di dalam hati, jangan cuma lip sync. Jangan ya, karena kita bukan lagi lomba gitu ya. Kak suaraku fales nanti malu didengar kakak, adik atau papa mama. Enggak apa-apa, kita itu sedang mempersembahkan suara kita, tubuh kita itu untuk menghormati Raja kita. Amin. Ingat tadi kalau kalian tiba-tiba mau jaim gitu ya, atau kalian mau ngerasa sungkan, mau ekspresif waktu ibadah online, coba diingat-ingat warga Thailand itu. Warga Thailand, mereka itu enggak sungkan-sungkan setiap hari membungkuk kepada foto, itu ada sekedar foto manusia. Nah kita
angkat tangan, taruh tangan di dada, lompat-lompat. Itu kita tujukan bukan hanya sekedar foto, tapi kepada Tuhan yang hidup. Kalau kita benar-benar menyadari bahwa Yesus itu adalah Raja, Dia benar-benar ada dan hidup, berarti saat ini, saat ibadah online ini, Yesus pun ada di rumahmu, Yesus pun ada di ruanganmu. Jadi hormati Dia sebagaimana kita seolah-olah bisa lihat Dia, bisa rasakan Dia. Kalau kalian merasa ogah-ogahan, ngomong sama Tuhan, Tuhan aku pengen bisa merasakan kalau Tuhan itu hadir di sini, supaya aku ibadah sungguh-sungguh. Ya, waktu dengerin firman, kita dengerin firman sungguh-sungguh, jangan di skip-skip. Jangan tunggu nantilah, tunggu Kak Dewi ini poinnya, ini apa sih? Jadi poin-poinnya ada aja, atau mungkin ayatnya apa sih? Jangan hanya tunggu itu, tapi semuanya kita dengarkan sungguh-sungguh. Kita catat, kita lakukan. Amin. Karena Yesus adalah Raja yang hari ini ada bersama-sama denganmu. Ayo kita hormati Dia. Yang terakhir, yang keempat, ini semua orang baik itu anak kecil, orang yang dewasa itu harus melakukannya. Yang terakhir, yang keempat, menunjukkan perilaku sebagai anak raja. Kita ini adalah putra dan putri raja. Amin. Kalau kita benar-benar putra dan putri raja, berarti tingkah laku kita, cara kita berbicara harus mencerminkan rajanya. Jangan tiba-tiba beda sendiri. Kalau beda atau mungkin berbalikan 180 derajat bisa dikira ini anak beneran gak ya? Contoh deh, kalian pernah gak lihat di TV-TV drama-drama yang tiba-tiba ada anak raja yang telah ditemukan kembali gitu ya, atau anak bapak siapa diketemukan kembali gitu ya. Waktu ketemu, masak ini beda nih, harus diuji nih DNA-nya dan lain sebagainya. Mungkin DNA kita gitu ya, kalau dicek ya harus dipastikan adalah sudah ditebus oleh darah Yesus. Tapi lebih daripada sebuah DNA, kita orang itu bisa ngecek ini adalah anak raja atau bukan, yaitu lewat buah-buah kita, keseharian kita. Bagaimana kita ngomong dengan papa mama kita, bagaimana kita ngomong dengan ibu guru kita, dengan teman-teman kita, cara kita mengerjakan PR. Masa anak raja kita suka terlambat mengerjakan PR, deadline jam 12, kita belum kumpul, atau mungkin kita sering lupa kerjain tugas. Ulangan, ayo berikan yang terbaik. Kalau anak raja, dia adalah yang empunya kuasa atas bumi dan sorga. Berarti kita juga punya kuasa yang sama. Kita akan bisa menaklukkan setiap soal-soal yang ada, katakan amin. Setiap ulangan-ulangan yang ada di depan kita, kita bisa kalahkan. Bukan kalahkan gimana, tapi kita bisa mengerjakannya dengan baik, dengan maksimal. Karena hikmat yang ada pada Tuhan Yesus, itu juga turun kepada kita. Amin. Dipegang tuh ya. Aku adalah anak yang berhikmat. Amin. Cara kita berkata-kata bukan yang menjatuhkan orang lain, bukan yang membuli orang lain, tapi yang memberkati orang lain, yang membangun mereka. Biar orang lain tiap kali mendengar kata-kata kita, mereka tuh merasa, thank you ya sudah ngomong itu sama aku diberkati, aku dikuatkan, aku jadi semangat kembali. Harusnya itu loh. Kalau anak-anak raja sudah bersinggungan dengan banyak orang, semua orang langsung tahu ini adalah anak raja. Amin. Biar di hari Natal ini, bukan hari ini ya kakak sih kalau kakak ya tiap hari mah Natal. Kenapa kok tiap hari Natal? Karena kakak mau pastikan setiap hari Yesus itu ada di hati kakak. Yesus itu lahir di hati kakak. Apalagi selama bulan Desember, bulan yang sangat spesial. Kakak mau pastikan Tuhan Yesus mendapat rasa hormat, rasa cinta dari hidup kakak seutuhnya. Dari ujung rambut, ujung kaki, setiap kata-kata yang hari ini kakak lakukan setiap hari, walaupun tidak di gereja. Kakak mau pastikan semuanya itu hanya berbicara tentang satu. Aku menghormati Tuhan, aku mencintai Tuhan. Amin. Mari tutup Alkitabmu, tutup catatanmu. Kita mau sama-sama nyanyikan sebuah lagu
dengan penuh hormat, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh cinta, dengan penuh hormat karena Dia adalah Raja kita. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Tuhan Yesus, Engkau bukan hanya Raja atas semesta, tapi Engkau adalah Rajaku. Engkau adalah Raja di hidupku. Biar Engkau menjadikan hidupku setiap hari senantiasa menyukakan Engkau. Setiap kata-kataku itu adalah hormat bagimu Tuhan. Setiap perbuatanku itu adalah ungkapan cinta untukmu, ya Rajaku. Biar hari ini kami mau pastikan hidup kami ini menjadi persembahan yang manis buat Engkau. Hari ini kakak juga mau berdoa buat kalian. Masihkah Yesus di hatimu? Masihkah Sang Raja kau izinkan lahir di hatimu? Jika engkau sudah lama rasanya gak ngobrol dengan Dia, sudah lama rasanya untuk mengikuti setiap kata-kata maupun firman-Nya, hari ini taruh tanganmu di dadamu seperti ini, karena kakak mau berdoa supaya hari ini Sang Raja kembali lahir di hatimu. Amin. Tuhan Yesus, Rajaku, lahirlah di hatiku sekali lagi. Biar aku menjadi anak yang sangat dekat dengan Engkau, menjadi anak yang mengasihi Engkau. Setiap hari aku mau berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kemana Tuhan pimpin, kesanalah aku ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu hai anak-anak yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dia yang tidak hanya menciptakan langit dan bumi, Dia yang merancangkan masa depanmu. Biar berkat, kasih daripada Allah mengalir untuk hidupmu, untuk keluargamu. Bahkan engkau jadi terang, jadi garam, dan jadi saksi Tuhan dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, ibadahnya udah selesai, Kak. Gak apa-apa Kak, kita masih ada ibadah minggu depan. Oke deh, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, Kakak punya pantun buat kalian semua. Gimana? Pohon jati, pohon kelapa. Cakep. Artinya? Tuhan memberkati dan sampai jumpa. Bye!